Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Noalfi. Nonton alur film. Pada konten kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Ambush. Dirilis pada tahun 2022, yang dibintangi oleh sederet aktor kenamaan Uni Emirat Arab seperti Marwan Abdullah Saleh, Khalifa Al-Jassam, dan Mohamed Ahmed. Kisahnya mengikuti perjuangan 3 orang tentara Uni Emirat Arab yang menjalankan sebuah misi peperangan. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan para tentara yang sedang berolahraga, dan bercerita. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya, biar gak bingung kalau saya nyeritainnya. Ini Ali, Bilal, Falasi, dan Hindasi. Saat itu Falasi melempar jeligen yang berisi air, dan Ali tidak suka dengan tindakan tersebut. Ali mengatakan santai saja Falasi. Tetapi Falasi ngeyel. Ali pun langsung diam dan sabar. Saat Ali akan duduk, karena akan mengangkat benda berat, Falasi melemparkan jeligen itu, mungkin karena keberatan, dan jadinya Ali pun marah dan ingin menghajarnya. Dan beruntungnya saat itu Bilal menghentikan pertengkaran mereka karena ada komandon yang sedang lewat. Mereka langsung hormat kepada komandonnya, dan setelah hormat, Ali pun pergi ke pos keamanan. Setelah di pos, Ali mengukir kayu yang dirubah menjadi kuda, karena sang anak menginginkan kuda tersebut. Saat itu Bilal sedang di belakang Ali karena sedang bersiap-siap. Ali pun juga ikut bersiap-siap karena akan berangkat patroli. Ia membawa foto anaknya karena rasa rindunya. Setelah bersiap-siap, Ali keluar dari pos karena ia akan berangkat patroli, yang saat itu Ali bertemu Falasi yang masih marah kepada Ali. Ali pun terheran-heran kepadanya. Mereka pun berangkat patroli. Saat di perjalanan Bilal curiga kepada Ali, karena gerak-geriknya. Dan ternyata Ali ingin menelpon sang keluarga namun dilarang oleh Bilal, yang mengakibatkan HP-nya diambil. Ali pun mengasih tahu kalau istrinya sedang sakit. Saat itu Hindasi melihat para tentara, yang mobilnya sedang mogok. Bilal langsung mendatanginya, dan mereka memberi bantuan. Mereka berbagi tugas karena mereka akan berpatroli. Tim 2 membantu para tentara tersebut, dan tim 1 lanjut berpatroli. Saat itu mereka akan datang ke pedesaan, karena mereka akan memberi bantuan, contohnya seperti beras minyak. Mereka mendapatkan informasi kalau ada suara tembakan di perbukitan. Dan tim 1 pun langsung mengunjungi tempat tersebut. Saat itu Ali marah kepada Bilal, karena HP yang tadi ia ambil, dan soal tentang istrinya. Bilal mengatakan istrimu baik-baik saja. Ali pun mempercayai Bilal. Mereka melihat teroris yang sedang menghadang mereka, dan Ali mengarahkan tembakannya ke teroris tersebut. Namun, mereka terkena basoka dari arah utara. Hindasi langsung bergegas mundur karena akan berputar arah, tetapi malah terjebak di lubang besar. Ali berusaha untuk menembaki mereka. Namun, mereka membasoka alat tembak Ali, yang mengakibatkan alat tembak tersebut rusak. Hindasi mengusahakan agar mobil bisa keluar dari lubang. Dan Bilal meminta bantuan kepada tim 2 pun akan segera datang. Tetapi tim 2 malah terserang dan terjebak. Sesaat kemudian, mobil dari tim 1 pun bisa keluar. Tetapi mereka malah menginjak ranjau, dan ranjau pun meledak. Mereka terjebak. Salah satu tim melaporkan hal itu ke markas militer, agar mereka bisa membantu mereka. Dan mereka akan dibantu oleh para pasukan.
Di atas bukit, terlihat ada sniper yang sedang mengintai tim 1, yang saat itu tim 1 sedang bersiap-siap, dan mencari sinyal. Sinyal di sana sangat jelek. Mereka ingin menelpon sang keluarga. Tentara bantuan pun datang untuk membantu para tim yang terjebak. Tim 2 kewalahan menembaki para teroris tersebut, dan mereka terkena basoka lagi. Markas militer mengirim drone untuk mengintai para teroris. Para bantuan pun akan menemui tim 2 dan membantu mereka. Kembali lagi dengan tim 1 yang masih terjebak. Mereka terkepung dan tertembak basoka lagi. Basoka tersebut mengenai Hindasi yang mengakibatkan Hindasi nyaris tewas. Ali Bilal pun panik dan membantu menyembuhkan luka Hindasi. Beberapa menit kemudian, tentara bantuan datang dan menyelamatkan tim 2. Mereka langsung memadamkan api yang ada di roda. Di atas bukit ada teroris yang mengintai posisi tentara bantuan. Dan ternyata teroris tersebut ingin membasoka tentara bantuan yang sedang menolong tim 2. Saat menembak, beruntungnya basoka tersebut tidak mengenai para tentara. Karena mereka bergegas mundur agar tidak mengenai mereka. Dan setelah menerima serangan, mereka langsung menelpon markas karena tim 2 telah diselamatkan. Namun tim bantuan belum bisa menyelamatkan tim 1, karena tim 1 terkepung oleh teroris yang terlalu banyak. Kembali lagi dengan sang sniper yang masih mengintai tim 1. Tim 1 menemukan sinyal yang lumayan bagus. Mereka menelpon temannya agar mereka cepat-cepat diselamatkan karena mereka baik-baik saja. Setelah menelpon temannya, Hindasi meminjam HP Bilal untuk menelpon sang ibu. Hindasi mengatakan baik-baik saja, agar sang ibu tidak cemas dengan keadaannya. Setelah menelpon, Hindasi memberikan HP tersebut ke Bilal. Teroris yang di atas bukit melihat tentara bantuan. Dan teroris tersebut langsung memberitahu ke bosnya. Sang bos pun menyuruh untuk menyerang tentara tersebut, dengan menggunakan basoka. Dan saat di perjalanan mereka diserang menggunakan basoka. Mereka langsung menyerang balik, dan menandai kalau musuh ada di sebelah kiri mereka. Setelah mereka menyerang, mereka terkena basoka lagi. Namun akhirnya mereka bisa lolos dari teroris yang selalu membasokanya. Setelah lolos, di markas komandan menyuruh angkatan udara untuk menyerang menggunakan helikopter. Tim angkatan udara pun berangkat. Di atas bukit sang sniper masih mengintai tim 1. Saat itu tim 1 kebingungan dan mereka bercerita-cerita tentang keluarganya. Namun saat bercerita mereka mendengarkan suara keramaian. Ternyata itu para teroris yang sedang mengepung mereka. Bilal pun melihat para teroris tersebut, namun seketika, ada yang membasoka dan mengenai Bilal. Ali pun panik dan membantu untuk menyembuhkan luka Bilal. Setelah itu, bos teroris meminta tim 1 untuk keluar dari mobil. Mereka tidak menuruti bos tersebut dan bos teroris mengutus anak buahnya untuk menyerang dari arah sebelah, yang saat itu Ali ada di sebelah. Ali pun langsung keluar dan menyerang mereka, tetapi sang sniper yang ada di atas bukit menembak, dan mengenai helm Ali. Beruntungnya peluru tersebut tidak menembus kepala Ali. Di luar, sang bos mengutus anak buahnya untuk bakar-bakaran. Biar yang ada di mobil tidak bisa bernafas. Namun yang ada di mobil bisa mengatur nafas mereka, karena hasil dari olahraga yang mereka lakukan. Bilal menutup lubang kecil, agar mengurangi asap yang masuk. Lubang pun sudah ditutup. Mereka tinggal mengatur nafas. Saat mengatur nafas, Ali pinjam HP Bilal, karena untuk menelpon sang istri. Saat menelpon sang istri, Ali bertanya kepada istrinya apakah kau baik-baik saja.
Istri menjawab, "Iya suamiku." Sang istri juga mengatakan kalau ia sedang mengandung anak Ali. Ali menutup telepon tersebut. Ali langsung senang dan rasa putus asanya menghilang. Ali mengajak Bilal Hindasi untuk keluar dari mobil saat tentara bantuan akan datang, karena saat itu sang teroris terkecoh dengan tentara bantuan. Dan saat itu tentara bantuan hampir dekat dengan tim 1. Para teroris pun terkecoh dengan tentara bantuan. Dan saat itu Ali, Bilal, dan Falasi sedang bersiap-siap untuk keluar dari mobil. Mereka pun keluar dari mobil, dan mereka langsung diserang oleh teroris-teroris yang masih mengepung mereka. Mereka bisa keluar dari mobil. Ali Bilal merancang formasi, agar teroris yang menembakinya semakin berkurang. Dan Ali pun maju sendirian. Bilal membantu Ali untuk menembaki musuh. Saat Ali maju sendirian, Ali terkena tembakan oleh sang sniper yang ada di atas bukit. Ali mengatakan, "Allah Tuhanku, dan Muhammad Nabiku." Ali bangkit untuk membantai para teroris, namun Ali tertembak lagi, yang mengakibatkan Ali tewas. Bilal pun sedih dan seperti tidak menyangka kalau teman bercandanya bisa tewas duluan. Dan semua yang ada di markas pun juga ikutan sedih karena kematian Ali, yang mengorbankan nyawanya. Para tim bantuan pun juga sedih dan merasa bersalah. Saat itu, Hindasi yang bertanya kepada Bilal, apakah Ali berhasil? Bilal menjawab, "Iya Hindasi," ucap sang Bilal yang bohong kepada Hindasi. Tentara bantuan yang sudah dekat dengan Bilal diserang berkali-kali dengan basoka. Namun beruntungnya mereka karena bisa kabur dari serangan para teroris. Bilal Hindasi senang karena mereka bisa keluar dari peperangan tersebut. Namun saat mereka berjumpa dengan tim 1, ada salah satu tim bantuan yang menginjak ranjau, yang mengakibatkan ranjau tersebut meledak. Tim yang ada di belakang pun mundur. Sayangnya mereka terjebak di lubang besar, seperti tim 1. Yang menyupir pun terluka, mereka langsung menolongnya. Para tentara bantuan, dan tim 1 terjebak dengan keadaan yang tidak nyaman. Tim yang terjebak, mereka akan menembaki para teroris. Namun peluru belum dipasang, dan saat itu ada yang memasangnya. Dan saat memasang peluru, ia hampir saja ketembak oleh sang sniper yang ada di atas bukit. Tentara Angkatan Udara pun datang, mereka langsung menyerang para teroris yang ada di bukit. Dan para teroris panik. Bos dari teroris menyuruh anak buahnya untuk menyerang menggunakan basoka, namun tidak bisa mengenai helikopter tersebut. Para tim bantuan pun berencana untuk keluar, karena teroris terkecoh dengan helikopter. Helikopter masih menyerang para teroris, mereka panik dan ingin kabur, tapi mereka diserang berkali-kali. Di atas bukit sang sniper masih mengintai para tim bantuan. Saat itu kapten dari tentara bantuan maju sendirian karena ingin membantu para tim yang lain. Namun kapten ketembak, yang mengakibatkan tangan kirinya lemas. Pengikutnya pun langsung keluar dan membantunya. Kembali lagi dengan tentara Angkatan Udara. Saat itu para teroris kesusahan melawan tentara tersebut. Mereka membasoka tentara itu, namun tidak bisa mengenainya. Tentara meluncurkan sebuah roket, untuk menghancurkan para teroris. Setelah itu, sang komandan minta untuk mundur, karena tim bantuan sudah dekat dengan tim yang terjebak.
Saat itu kapten yang tadi ketembak, ia diselamatkan oleh pengikutnya dan pergi ke mobil untuk mengobati luka si kapten. Mereka pun pergi untuk menyelamatkan tim 1. Saat itu teroris memasang ranjau lagi, agar para tentara tidak bisa menyelamatkan para tim 1. Namun markas mengetahui, dan memberitahu kepada tim bantuan. Saat di perjalanan tim bantuan diserang para teroris, dan mereka kabur. Saat itu mereka sudah dekat. Para tim yang terjebak berharap bisa dibantu, namun saat itu mobil untuk membawa tim yang terluka menginjak ranjau, ranjau pun meledak. Beruntungnya mereka tidak meninggal. Tentara yang melihat dari jendela mobil pun bingung dan ingin putus asa. Tetapi dilarang oleh temannya. Temannya berkata, "Santai saja, mungkin nanti ada tim bantuan lagi." Dan ia pun percaya. Saat itu markas melihat para teroris yang sedang mengeroyok tentara bantuan. Dan saat itu para tim bantuan memiliki rencana agar bisa menyelamatkan tim 1 dan lainnya. Komandan memberikan tentara bantuan, dan kalau tentara bantuan terjebak maka komandan tidak bisa mengirimnya lagi. Tim bantuan pun mengiyakan perkataan tersebut. Saat menunggu bantuan mereka merokok untuk bersantai-santai dan bercerita. Namun di luar banyak sekali teroris yang menembaki mereka dan lainnya. Tim bantuan pun datang lagi, mereka menuruti rencana temannya. Mereka mengebut agar peluru tidak mengenai mobil dan menembaki para teroris. Bilal dan Hindasi pun senang karena mereka akan diselamatkan. Tim bantuan datang. Mereka bersembunyi di belakang mobil yang terjebak, agar para teroris tidak bisa menembaki mereka. Setelah itu mereka turun dari mobil dan menembaki para teroris yang mendekati mereka, karena mereka sedang mengevakuasi tim yang terjebak. Saat itu mereka langsung menyelamatkan para tim yang terjebak. Dan tim lainnya mengalihkan perhatian, agar para tim yang membantu tim yang terjebak tidak terserang. Satu persatu para tim yang terjebak sedang diselamatkan. Akhirnya tim yang tadi hampir putus asa bisa diselamatkan, namun mereka sedang mencari letak tim 1. Saat itu mereka sudah masuk mobil dan akan segera pergi. Namun saat mau maju mereka malah menginjak ranjau, yang mengakibatkan mobil meledak. Beruntungnya mereka tidak meninggal. Setelah mengetahui mobil meledak para teroris maju dan mengepung para tim-tim tersebut, yang mengakibatkan tembakan mereka rusak karena terkena basoka. Mereka semua kebingungan karena tembakan mereka tidak berfungsi. Mereka semua mengandalkan tim lain yang masih bisa menembak. Akhirnya tim yang tadi menginjak ranjau, mobilnya masih bisa bergerak, dan mereka berhasil kabur untuk menyelamatkan temannya. Saat itu Hindasi melihat Ali yang sudah tergeletak dan tidak bergerak. Hindasi pun langsung terkejut dan ingin meninggal bersama Ali. Saat itu, kapten yang tadi tertembak oleh sniper, memiliki rencana.
Ia akan maju, dan para tim yang lainnya mengeluarkan bom asap. Setelah bom asap keluar, mereka semua akan menyelamatkan para tim lainnya, dan sang kapten akan membunuh sniper yang ada di atas bukit. Mereka pun langsung menjalankan rencana tersebut. Sang kapten menaiki bebatuan yang sangat besar, ia berusaha agar bisa menaiki bukit tersebut. Saat itu tim yang lainnya sedang menyelamatkan temannya yang terjebak di mobil, dan ada yang bersembunyi di bebatuan seperti Bilal dan Hindasi. Akhirnya tim satu bisa diselamatkan, dan tim lainnya juga. Saat itu Bilal meminta kepada tim bantuan untuk membawa jasad Ali untuk dibawa pulang. Tim tersebut mengiyakan, dan ia berjanji kepada Bilal. Mereka semua pun senang karena semua tim telah diselamatkan. Tim bantuan yang berjanji kepada Bilal pun menemukan jasad Ali, ia menangis dan menyesal. Saat itu ia sedang dipantau oleh sang sniper dan akan dibunuh. Tetapi sang kapten yang tadi akan menyusul ke atas bukit menemukan persembunyian sang sniper, dan ia langsung membunuhnya. Akhirnya tim yang membawa jasad Ali tidak kenapa-kenapa, mereka pun pulang dengan perasaan bersyukur karena bisa diselamatkan dan masih diberi nyawa. Kembali lagi dengan tim bantuan yang sedang menunggu temannya yang membawa jasad Ali, dan sang kapten. Akhirnya yang membawa jasad Ali selamat, dan mereka akan maju tetapi sang kapten belum. Mereka terus diserang. Dan mereka pun langsung maju dan saat maju mereka melihat sang kapten. Sang kapten pun langsung berlari dengan cepat, dan beruntungnya sang kapten tidak ditembak oleh para teroris. Dan alhamdulillah mereka selamat, namun saat itu Hindasi meninggal karena ia sudah tidak kuat. Saya turut berduka cita atas kematian Ali dan Hindasi, semoga mereka diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Dan saat itu markas mengirim tentara bantuan untuk meledakkan tempat tersebut dengan menaiki jet tempur. Dan saat itu mereka berdoa atas kematian temannya dan keberhasilannya. Kisah pun selesai. Jadi amanat yang kita ambil adalah, seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, jangan pernah putus asa, percayalah bahwa semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu.